Sepil gaji PTTM. Ini gajinya Mbak Santi. Belum Mbak Santi menerangkan bagaimana pengurusannya, berapa banyak, berapa ente sih bayarnya kalau pakai agent. Ini versi agent ya, bukan mandiri. Versi pakai agent. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelnya Mbak Santi Menel. Di video kali ini Mbak Santi mau sepil gaji PTTM 2024 ya, 2024 ya. Semoga aja sebelum Mbak Santi menerangkan bagaimana pengurusannya, berapa banyak, berapa ente sih bayarnya kalau pakai agent. Ini versi agent ya, bukan mandiri. Versi pakai agent. Didengarkan baik-baik versi pakai agent ya. Jadinya kalau yang barangkali di luar sana, aku yang ngurus itu majikanku, jadi semuanya itu dibayar. Ya, terserah kalian. Ini versinya Mbak Santi. Jadinya teman-teman yang belum tahu, semoga aja bermanfaat. Kalau kalian dibayarnya siapa majikannya bersyukur, dibayar sendiri juga bersyukur. Pokoknya ini versi info dari Mbak Santi ya. Disimak, jangan lupa untuk dukung channel ini biar Mbak Santi makin semangat lagi. Terima kasih. Oke teman-teman, karena Mbak Santi bernafas dulu, sebentar lagi Mbak Santi mau ngoceh. Sepil gaji PTTM 2024 ya. Kalau teman-teman mau tahu berapa sih gaji PTTM ya, setiap orang itu paling tinggi itu 26. Kayak punya Mbak Santi ini 26 ya, 26. Oh Mbak, itu kan ada bonus ya, semuanya sudah. Tadi kan teman-teman sudah tahu ya, lembarannya PT, nah itu apa namanya, video PTTM, slip gaji PTTM. Nah, jadinya berapa sih, apa aja yang kita harus urus. Nah, simak baik-baik, ditulis, kalau ada kertas ditulis, tapi setiap agent itu beda-beda ya, setiap agent beda-beda. Kalau PTTM yang 26 itu nggak usah belajar yang berapa itu 48 jam untuk belajar apa pengetesan atau harus itu, tapi semua itu tergantung teman-teman ya. Kalian mau belajar dulu, kalau majikannya oke ya, kalau sama agent itu masih enak teman-teman, karena kalau majikannya mati, yang dijaga kita mati, siapa agent itu masih bisa mengurus, membantu ngurus. Tapi kalau teman-teman sendiri, teman-teman harus cari majikan sendiri, bedanya kayak gitu. Dan ini versi agent saya ya. 4 bulan sebelum kita finish kontrak, Mbak Santi kan bulan 8 finish kontraknya ya. Sebelum 4 bulan ini, 4 bulan sebelum finish kontrak itu kalian harus medical dulu, baru kalian itu baru teman-teman itu mengurus PTTM. 1 medical. Setiap agent itu kalau medicalnya jauh itu ada yang 3.000, ada yang 2.500. Kalau Mbak Santi 2.000 ya, 2.000. Nah, Mbak Santi kan bayarnya 26. Tinggal kaliin. Kalau yang untuk agentku dari Mbak Santi 26, majikanku bayar juga 26, itu untuk pengurusan. Mahal banget ya, mahal kan pakai agent. Kalau sendiri berarti tanggungannya itu ribetnya itu dimajikan sama kita. Tergantung kalian mau apa namanya, mau ngurus sendiri atau mau pakai agent. Kalau mau ngurus sendiri, cari info yang di Google atau di TikTok banyak sekali ya. Ini info yang dari khusus untuk pakai agent. Nah, habis itu ingat ya, 4 bulan sebelum finish kontrak kalian harus medical ya. Takutnya ntar kalian nggak medical, ternyata majikan kamu nggak mau ngurus PTTM, jadinya kamu harus pindah atau nggak tahu gitu. Mbak Santi 4 bulan sebelum itu Mbak Santi sudah medical, bayar 2.000 ya teman-teman ya. Ntar agent yang ngurus ya gitu, mau penjemputannya ya agent, kan Mbak Santi pakai agent gitu teman-teman. Bayar apa aja? Medical 2.000, ARC 3.000 ya teman-teman.
Untuk pengurusan atau dokumen itu bayar 1.000 ya teman-teman. Bayar agent tahunan pasti langsung diambil untuk yang 1 tahun. Jadinya kalian itu nggak nunggu 1 tahun baru dipotong, nggak. Kalian sebelum ngurus itu langsung dipotong. Jadinya potong 2.000. Beda yang 26 itu ya. Beda ya, beda. Pengeluarannya beda lagi ya. Yang 26 itu beda lagi ya. Itu bayar agentnya 1 tahun 2.000. Terus bayar legis. Nah, kalau sudah surat-suratnya teman-teman sudah dikirim ke pihak Depnaker untuk mengurusi apa PTTM, agent yang ngurus ya teman-teman sudah di tangan, oke, sudah clear semua. Sebelum kalian mengurus ini, pasti paspor kalian sama paspor, KTP juga itu pasti dikasihkan sama agent, disita sampai kalian itu sudah selesai. Barangkali itu Mbak Santi itu mulai bulan 4 ini saya sudah nggak pegang paspor, nggak pegang KTP dari sampai bulan 10 ya teman-teman, sampai bulan 10 ini ya teman, aku itu ngurus-ngurusnya karena Mbak Santi waktu itu lagi di rumah sakit ya. BPJS, bayar BPJS itu untuk ngurus ya, nggak tahu kita agent yang ngurus ya teman-teman, itu bayar 1.000 karena dia pasti wirawiri BPJS ya, jadinya kita bayar ke agent 1.000, bayar di Indonesia itu 472.500 rupiah. Ntar kita itu bayarnya itu di Indomaret atau di mana aja, pokoknya bisa, atau di bank juga bisa, tergantung di agent teman-teman ya. Terus habis itu teman-teman tinggal total. Medical 2.000, bayar BPJS di Indonesia 472.500 rupiah. Terus bayar itu ARC 3.000, itu untuk yang 3 tahun. Bayar untuk pengurusan agent itu tahunan 2.000. Buat untuk surat tanda tangan kerja itu 1.000. Terus apa namanya, medical itu 2.000. Terus slip gaji itu 26.000 sama majikan juga. Totalnya semua berapa? Pusing kan? Pusing. Mbak Santi juga pusing. Totalnya semuanya 62.500 NT ya, 62.500 NT uang Taiwan ya. Kalau uang di Indonesia kan berapa? Sebentar aku cek dulu. Segini ya teman-teman ya, segini. Segini ya. Sebentar, aku kalikan. Cruise sekarang berapa? Cruise sekarang 495. Berarti segini teman-teman. Uang Indonesia 30.937.500.000 uang Indonesia, dan segitu Mbak Santi pengurusan teman-teman. Butuh perjuangan ya, butuh, karena Mbak Santi kan sudah lama di Taiwan. Kalau nggak ngurus ini Mbak Santi nggak bisa kerja, nggak bisa tinggal di Taiwan. Kalau teman-teman masih baru datang ke Taiwan, masih meragukan bikin PTTM ya, teman-teman itu dipikir-pikir dulu. Oh Mbak, itu PTTM udah masuknya sudah itu seumur hidup ya, enggak. Ini KTP 3 tahun ya teman, 3 tahun. Ntar kalau 3 tahun lagi kita itu perpanjang lagi ya, bayar lagi kayak gitu teman-teman gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, namanya juga kita mau kerja di Taiwan, butuh cuan ya gitu. Jadinya Mbak Santi mengurus ini ya dengan butuh semangat. Tapi alhamdulillah majikan ya baik, majikan itu juga nggak gimana-gimana, majikan pun oke. Yang satu, kerja itu kenyamanan. Kalau kita nggak nyaman ya nggak enak, merasa berat gitu. Walaupun
jarang tidur tapi majikan itu nyaman, sefrekuensi sama kita. Jadinya walaupun yang dirawat itu rewel, nggak malam nggak tidur, kalau majikan pengertian, ya alhamdulillah kita bisa nggak berat gitu teman-teman ya. Jadinya teman-teman itu harus semangat ya. Kalau yang mengurus PTTM seperti ngurus PTTM ini, aku lupa namanya, ya ampun, aku lupa namanya PTTM itu apa. Zona ke kalau kalian nggak bisa ngomong sama majikan, bisa ngomong sama terjemahnya itu bisa ngomongin gitu. Kalau kalian itu nggak ada uang, 不好意思老板，我想办这个事情，可是我没有钱，可以不可以我每个月扣薪水？bilang kayak gitu teman-teman. Jadinya teman-teman itu bisa tiap bulan itu dipotong, nggak harus seret semuanya itu teman-teman itu bayar gitu. Jadinya kalau majikan baik kan kita dia pun nggak ganti pembantu, kita pun nggak pulang, kan enak. Kalau kalau terus ini KTP ya, KTP anak baru pasti ada multi reg ering kayak gitu teman-teman. Multi reg ering kayak gitu itu sama kayak di anak baru, tapi bedanya itu kita di bawah sini teman-teman, di bawah gitu. Di bawah umur kita itu ada tulisannya beda lagi. Kalau yang PTTM itu beda gitu teman-teman. Jadi teman-teman semangat ya, tapi nggak diharuskan kalian itu cari cuan terus di Taiwan ya, nabung, kalau habis itu kita pulang, jangan kerja terus. Sebenarnya capek juga ya teman-teman ya. Ya semoga yang mau ngurus PTTM semoga lancar kayak Mbak Santi, majikan baik, diberikan rezeki, kesehatan, yang utama itu kesehatan, biar kita itu nggak sakit-sakitan kayak gitu. Ya udah teman-teman, info Mbak Santi semoga bermanfaat, semoga membantu menjawab pertanyaan teman-teman yang kurang paham gitu. Setiap orang itu pasti beda-beda agent gitu, peraturannya juga beda gitu teman-teman. Ya udah, next to video selanjutnya, semoga info dari Mbak Santi tentang PTTM bayar berapa dan ngurusnya di mana itu udah aku kasih tahu barusan. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman ngurusnya semoga lancar. Ya udah, next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.